Emang Apakah ada hari-hari yang nggak boleh puasa? ada Bib? Ada 5 hari yang diharamkan oleh syariat kita untuk berpuasa. Dalam 1 tahun 5 hari nggak boleh puasa. Iya. Ahlan bikum di balik podcast. Seperti biasa kita masih ngobrol dari kota Tarim. Dan juga kita masih ngebahas seputar keutamaan, fadilah-fadilah dan juga hukum-hukum puasa bulan suci Ramadan. Dan kali ini kita bersama Al-Ustadz Hasyir Abgori. Beliau ini dari Palembang. Ahlan Penyair. wassalam. Penyair Bib. Cuma talib ilmu aja insyaallah. Tawaduknya. Coba syairnya dong. Yang buat temen yang kawin itu. Udah lupa Bib, sama Bib, udah lupa. Enggak, lu jangan bohong. Lu ada syair. Gak Dikit-dikit aja. Gak usah Bib, gak perlu. Itu yang video-videonya itu di gunung. Yang mana? Videonya di gunung tuh. Itu ya Prastia itu. Iya, coba. Ya Prastia hal terkuru makot mado. Iya, salah. Ya udah nggak tahu, udah lupa, udah lama Bib. Dah. Ajib. Gitu ya. Iya. Lu nih dari Palembang di mana sih? Palembang kita namanya Bukit Besar Bib. Itu kan di Palembang kan ada kampung Arab, kampung India, kampung Cina. Nah, kita itu di kampung Cinanya Bib. Keturunan Cina. Bukan, kita keturunan Jawa Bib. Jadi jauh sama rumah Cino. Dari rumah Cino jauh banget Bib, sejam lebih Bib, pakai mobil. Iya. Terus belajarnya Belajarnya kita sama di pondoknya sama. di itu juga Palembang juga. Di namanya Banyu Asin di kabupaten sana. Ya udah, kalau gitu langsung aja kita masuk ke dalam maudhu pembahasan kita. Oke, insyaallah. Jadi ana punya pertanyaan buat antum. Ini pertanyaannya seputar puasa. Iya. Oke, udah mau dijawab belum? Udah insyaallah. Ya salam. Jadi pertama, coba tolong jelaskan definisi puasa dalam koridor syariat Islam. Dalam syariat Islam kita ini, puasa itu dalam bahasa Arab kan as-shaum ya. Ada secara bahasa, ada secara syariat. Dalam secara bahasa as-shaum itu al-imsak Bib. Hanya menahan, sekedar kita menahan sesuatu. Menahan diri dari nafsu, menahan semua perkara yang menahan itu namanya as-shaum dalam asli bahasa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ketika Siti Maryam berkata, "Inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya." Ya, sungguhnya aku ini bernadar kepada Tuhanku yang maha pengampun, yang maha pengasih, ya kan? Sauman apa? Menahan. Maka aku hari ini enggak akan berbicara kepada siapapun. Ya, jadi yang dimaksud daripada menahannya Siti Maryam itu bukan puasa yang kita tak ketahui dari menahan lapar dan dahaga. Jadi maksudnya puasa di sini menahan bicara, menahan ngomong sama manusia. Iya, itu dalam segi bahasa. Tapi dalam segi jadi syariat, menahan apapun, nahan ngomong, nahan napas juga. Nahan napas ya, itu dalam segi bahasa aja. Iya. Jadi tapi dalam segi syariat apa? Al-imsak an jami'il mufattirat, ya kan? Min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Ayo. Ala wajhin maksus biniyatin maksusah. Yeah. Jadi itu maknanya apa? Ketika menahan seorang muslim itu menahan segala perkara yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar, yaitu awal masuknya waktu sholat subuh sampai masuknya waktu maghrib, tenggelamnya matahari itu. Dari sampai fajar sampai maghrib dia menahan semua perkara yang membatalkan puasa tadi. Ya. Apa? Ala wajhin maksus, dengan cara tertentu. Iya, dari sholat subuh sampai waktunya maghrib itu wajah tertentunya kan. Biniyah maksusoh, dengan niat yang tertentu juga. Apa? Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahr ramadan lillahi taala. Contohnya ketika kita berpuasa an adai shaumi fard apa? Iya. Jadi ada niat khusus. Jadi enggak ketika orang menahan dari pagi sampai sore, enggak, dia harus ada niat. Kalau enggak pakai niat terus dipuasa? Enggak, dalam syariat kita enggak sah. Karena innamal a'malu binniyat kata Nabi. Kalau niatnya pagi. Itu yang Nabi dalam hadis, Nabi datang ke rumahnya, ada makanan enggak? Kata keluarganya enggak ada ya Rasulullah. Nabi bilang kalau gitu anak puasa. Nah, itu kan niatnya pagi. Nah, itu niat ketika Nabi Muhammad puasa di bukan bulan Ramadan, ya kan? Tapi apa bulan Ramadan Nabi Muhammad berniat sebelum fajar, karena ada la sauma illa liman bayatan niyah. Kalau selain bulan puasa dia boleh dari pagi. Iya. Nah, syaratnya kalau memang dia mau puasa di selain bulan puasa pengen niat kan. Oh, sekarang udah terbit fajar nih atau sudah udah masuk sholat subuh nih, lupa dia semalam. Ya, syaratnya pertama dia nggak boleh melakukan perkara-perkara yang membatalkan kayak minum atau segelas, walaupun segelas nggak boleh. Jadi kalau ketika ingat, oh iya hari ini puasa, udah berarti jangan makan, jangan melakukan perkara yang membatalkan, dan niatnya sah dari tadi. Selagi belum waktu zawal. Waktu zawal itu apa? Ketika waktu di qatul istiwa, ketika matahari, ya waktu zuhur itu. Jadi
dari sampai fajar sampai zuhur dia diperbolehkan untuk berniat untuk puasa sunnah, bukan puasa Ramadan. Puasa Ramadan harus dari sebelumnya, dari malam sampai sebelum fajar dia harus berniat itu. Berarti puasa ini dia punya syarat, ya kan? Iya, ada syarat. Coba tolong sebutin syarat-syarat puasa. Iya, syarat itu ada 2, Bib. Ada syarat sah. 2 doang syaratnya. Iya, maksudnya itu ada syarat sah, ada syarat wajib. Jadi ada 2 bagian. Ada 2 bagian. Ya, Kapan dibilang puasanya dia sah, kapan dibilang puasa dia diwajibkan untuk dia berpuasa. Jadi pertama syarat sah dulu. Syarat sah berpuasa itu ada 4, Bib. Pertama, ini biar puasa menjadi sah. Iya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi pertama syarat sahnya itu adalah al-Islam. Dia harus beragama Islam. Kenapa? Ya karena orang-orang Islam, orang-orang yang kafir yang belum masuk Islam, ngapain kita nyuruh dia puasa? Suruh dia masuk Islam dulu. Baru kita kasih tahu bahwa sekarang kita wajib puasa. Nah, syarat sah pertama Islam. Yang kedua al-akal, dia mempunyai akal ataupun dia bisa membedakan antara mana baik yang buruk, yaitu mumayyiz, ya kan? Tamyiz. Iya, tamyiz. Sinu tamyiz itu biasanya 5 tahun, udah 7 tahun. Jadi sekiranya dia seorang anak balita itu, anak kecil, ketika dia udah bisa makan sendiri, minum sendiri, ataupun dia beristinja sendiri, nah itu biasanya dalam syariat itu udah sah untuk melakukan ibadah puasa tadi. Nah, kalau dia di bawah balita, di bawah 5 tahun, iya, tapi dia udah bisa melakukan itu semua, nggak apa-apa, sah. itu dinamain tamyiz juga. Dinamakan tamyiz. Intinya kalau udah bisa melakukan ini, makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri, semuanya sendiri. Semuanya sendiri. Itu. Jadi bukan nggak terikat dengan tahun, tapi terikat dengan perilaku dia. Dia udah bisa membedakan. Karena kan tadi akal. Iya, kan akal. Akalnya udah sempurna, umur 3 tahun udah sah puasanya, dianggap sah dalam syariat. Dapat pahala dia tuh. Pahalanya nanti itu untuk orang tua. Buat orang tua? Iya. Lah dia capek-capek puasa nggak dapat. Jadi anak kecil itu, Bib, ketika dia melakukan pekerjaan ataupun amal-amalan yang disunahkan atau dianjurkan oleh syariat, jadi dia nggak. Ini yang buat orang dewasa, yang diwajibkan untuk orang dewasa. Jadi dia akan mendapat nur ataupun cahaya daripada ibadah tadi. Jadi setiap ibadah itu ada nur yang dia berpengaruh pada jiwa dan hati seorang. Iya, cahaya. Anak kecil kalau dari kecil udah dibiasain zikir, biasain puasa, ya udah dapat nur gitu, dapat cahaya. Jadi dalam hatinya. Bercahaya dia tuh. Iya, tapi kalau untuk masalah pahala atau dosa dia nggak dapat, ya kan? Tapi pahalanya apa? Pahalanya nanti dikasih ke orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya mengajarkan dia puasa, mengajak dia kebaikan. Pahalanya buat orang tua, biar orang tuanya nih semangat buat ngajarin nih anak. Iya. Haji. Jadi gitu. Jadi tapi makanya dari kecil, kalau seorang anak kecil itu udah dibiasakan untuk melakukan perkara yang baik, dia hatinya udah lapang dengan cahaya, udah terbiasa melakukan perkara yang baik. Jadi kayak orang anak kecil, ya kan, dia dari kecil didengerin murotal Quran 30 juz. Ada satu lagi, dia dari kecil udah biasa nonton Smackdown nih. Ya kan? Coba lihat, umur 5 tahun dia udah beda, udah cara mikirnya udah beda. Yang ini senang dengerin Quran, yang ini main Smackdown sama anak tetangga. Ya kan? Ya, nyakitin anak tetangga mungkin ya. Makanya udah dari kecil udah dibiasain, dari orang tua harus membiasakan anak-anaknya melakukan perkara-perkara yang baik dari kecil itu. Jadi itu akal adalah syarat sah untuk melakukan puasa. Oke. Yang ketiga itu anaqo anil haid wan nifas, ya kan? Seorang perempuan ketika dia ini berarti yang ketiga syarat khusus buat perempuan. Buat perempuan khusus, ya. Karena laki-laki nggak akan haid dan nggak akan nifas juga, ya kan? Tapi kalau dia seorang yang junub, sah puasanya, karena dia cuma junub aja. Junub itu adalah ibarat seorang yang hadas besar. Iya, hadas besar aja, jadi nggak masalah. Tapi kalau untuk haid dan nifas, ini adalah perkara yang membuat mereka nggak boleh gitu. Syariat udah ngelarang mereka untuk melakukan puasa. Jadi seorang perempuan harus bersih dari darah haid dan darah nifas, ya kan? Ketika mereka sedang di haid dan nifas, syariat mempermudah mereka apa? Jadi ibadah yang dilakukan oleh seorang wanita yang sedang haid ataupun nifas itu adalah meninggalkan puasa. Enak nggak syariat banget. kita? Enak, gampang. Iya, cuman wajib qadha nanti setelah puasa. Itu aja. Jadi ibadah ya semisal ada seorang perempuan haid, dia tanya, tapi anak pengen ibadah di bulan puasa. Iya, ibadah ente adalah meninggalkan puasa. Dapat pahala dalam meninggalkan. Dapat pahala. Terus boleh ngaji gak? Ngaji, ngelihat ke Quran nggak boleh. Nggak boleh. Jadi apa? Dia harus, kalau mau baca Quran nggak boleh niat baca Quran. Nanti itu ada beda lagi, ya kan? Apa saja perkara yang nggak boleh dilakukan oleh wanita yang sedang haid. Kayak apa?
iktikaf di masjid, melihat megang mushaf, apalagi membaca mushaf, nah, ya kan. Jadi kalau untuk membaca zikir dengan niat menjaga diri mereka dari kayak setan-setan, ya kan. Ketika kita baca qul huwallahu ahad 3 kali, muawizatain 3 kali, itu kan menjaga diri kita dari serangan jin ataupun serangan-serangan kayak ain dan hasad yang enggak kita bisa yang enggak bisa kita tolak langsung. Itu boleh kalau kayak gitu. Itu boleh baca dengan doa niat, tidur, doa makan, doa minum itu boleh. boleh, tapi dengan niat apa? Dengan niat untuk menjaga diri gitu, bukan membaca Al-Qur'an. Dengan niat melakukan sunnah gimana? Sunnah enggak masalah, yang penting dia bukan niat khusus buat baca Quran, hizib iya. gitu nggak bisa. Nggak bisa. Haji. Ya, jadi syarat sah dari yang ketiga adalah seorang wanita ini harus bersih dari darah haid dan nifas. Yang keempat al-ilm bikaunil waqti qabilan lisawm. Jadi kita harus mengetahui apakah besok ini adalah hari-hari yang diperbolehkan untuk berpuasa apa enggak. Iya. Besok hari Kamis, boleh enggak nih? Boleh. Udah, berarti boleh. Jadi sebelum kita melakukan ibadah puasa, kita harus tahu besok ini hari apa nih. Emang ada hari-hari yang nggak boleh puasa? Ada, Bib. Ada 5 hari yang diharamkan oleh syariat kita untuk berpuasa. Di dalam sebulan? Iya, bukan dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun 5 hari nggak boleh puasa? Iya. Apa aja? Hari Idul Fitri, ya kan? Idul Adha, sama Ayyamut Tasyrik. Ayyamut Tasyrik itu Tasyrik ini apa? 11, 12, 13 Dzulhijjah. Ketika orang-orang sedang naik haji. Jadi seandainya kita pengen hari Idul Ayyamut Tasyrik nih, pengen puasa, ada orang pengen puasa. Ya nggak boleh, haram. Syariat kalau ente pengen ibadah, pengen mendekatkan diri kepada Allah, tinggalkan puasa, ya kan? Dan kerjakan makan tadi. Karena apa? Karena ketika ente mengerjakan perkara yang dilarang oleh syariat, sama aja, ya kan? Jadi bukan maksudnya orang itu mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah sekadar memperbanyak ibadah, Bib. Jadi intinya PDKT ke Allah, terus juga ngedapetin pahala bukan dengan puasa ataupun ini, tapi dengan mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Iya, itu. Haji. Ya, jadi kalau mau puasa nih, puasa ada aturannya. Puasa ada perkara-perkara yang dilarang. Puasa ada hari-hari yang nggak boleh kita puasa. Bahkan kita berdosa kalau kita puasa di hari yang diharamkan tadi, ya kan? 5 hari tadi. Iya. Nah, jadi kita harus mengetahui dulu sebelum besok nih Ramadan wajib. Jadi boleh. Besok hari Senin, besok hari Kamis, boleh. Jadi boleh gitu. Itu syarat-syarat sah. Jadi orang yang Islam 4 doang nih syaratnya. Iya, 4 syarat sah. Jadi anak kecil gimana nih? Jadi puasa apa enggak? Ya puasa. Sah kalau dia udah mumayyiz. Kalau dia udah tamyiz. Ya udah tamyiz, udah berakal. Nah, jadi orang Islam, orang-orang yang mumayyiz, orang yang enggak haid, orang-orang yang mengetahui bahwa hari esok ini adalah hari yang dibolehkan puasa. Nah, itu mereka yang sah. Muslim semua harus muslim. Ya, muslim. Yang kedua, syarat yang kebagian kedua. Syarat wajib. Kalau syarat wajib juga ada 5, Bib. Syarat wajib. Syarat wajib itu ada 5. Maksud syarat wajib ini apa sih? Nah, kalau tadi syarat sah, Bib. Dia nih sah enggak sih? Anak pengen puasa. Jadi orang ini sah berpuasa. Sah berpuasa. Tapi wajib enggak? Enggak wajib. Jadi kita harus mengetahui ada syarat sah, ada syarat wajib. Anak kecil tadi kayak anak kecil tadi sah enggak puasa? Sah, tapi wajib enggak? Enggak wajib. Karena apa? Karena syarat-syarat wajib dia enggak memenuhi. Nah, jadi pertama apa? Syarat wajibnya juga al-Islam, Bib. Anak kecil tadi katanya enggak sah. Anak kecil kan ya. Enggak ada akal. Ya maksudnya ke anak kecil yang udah mumayyiz, maksudnya udah mumayyiz. Iya, udah mumayyiz. Ya, udah gede namanya. Udah gede. Ya. Jadi kalau syarat-syarat wajib itu pertama al-Islam. Islam juga, ya kan? Kapan Allah itu mewajibkan orang-orang muslim orang-orang untuk berpuasa? Orang-orang muslim aja. Karena apa? Karena orang-orang kafir ya dia harus butuh masuk Islam dulu baru diwajibkan, ya kan? Tapi ntar di akhirat ditanya ente kenapa nggak puasa gitu kan? Iya, ditanya nanti. Oke, pertama al-Islam, yang kedua at-taklif. Taklif itu apa? Taklif itu orang yang berakal, kayak tadi kan, orang yang berakal dan juga orang yang sudah balik, sudah umur balik. Dia pertama Islam, terus taklif. Taklif itu ada 2. Ini sama yang pertama syaratnya? Beda. Tadi Islam, terus taklif. Taklif itu adalah orang yang berakal dan sudah balik. Balik itu apa? Enggak, maksud Anda ini sekarang itu syaratnya sama yang tadi. Beda, Bib. Tadi yang tadi apa coba? Yang syarat sah. Islam. Syarat sah. Islam. Mumayyiz. Kalau ini Islam terus taklif. Iya. Taklif itu apa? Taklif itu ketika dia sudah punya akal, ya kan, sudah mumayyiz, ya kan. Tapi sekarang dia udah menunjang masa pubertas, ya kan. Pubertas itu apa? Dia ketika memasuki masa balik itu dengan 3 alamat atau dua alamat ya. Pertama apa? Ketika dia
apa namanya, ihtilam itu apa, mimpi basah, ya kan, keluar mani. Nah itu dia sudah balik. Atau yang kedua ketika dia sudah berumur 15 tahun. Nah, jadi mereka ini walaupun ketika sudah akalnya Jadi sudah, salah satu dari alamat ini kalau ada berarti dia udah balik. nah dia udah balik. Tapi syaratnya di atas umur 9 tahun. Ya, di atas umur 9 tahun. Jadi dan juga memang para kedokteran juga bilang melihat Kedokteran tahu dari mana nih? ya kan dengar dari ustaz. Yes, Ya kan, dari segi kesehatan juga soal yang biasanya kalau udah umur 9 tahun atau 10 tahun, yang di bawah 9 tahun itu nggak akan masih bisa belum memproduksi dirinya itu keluar mani atau itu belum, untuk laki-laki ya. Ya. Dan kalau perempuan itu dengan haid, dia diwajibkan ataupun dia akan masuk waktu balik, ya kan, masa bobot tersebut kalau udah haid. Di atas 9 tahun juga. Di atas 9 tahun biasanya. Iya. Nah, itu syarat kedua. Jadi orang Islam dan juga udah balik, ya kan, berakal dan balik. Nah, yang ketiga al-itaqah. Dia ini mampu. Ia mampu dalam segi syariat dan segi fisik. Apa bedanya tuh segi syariat sama segi fisik? Nah, jadi fisik dia sekarang anak nih udah misalnya ngelihat ada orang tua umurnya 50 tahun. Nah, fisiknya udah gak mampu gitu, kayak 60 tahun 70 tahun fisiknya udah kesian, makan nggak beraturan mereka, ya kan. Jadi mereka nggak diwajibkan untuk berpuasa karena dalam kemampuan mereka nggak mampu gitu. Gak wajib puasa. Terus bayar fidyah nanti. Itu nanti hukumnya dijelaskan di halaqah yang setelahnya nanti ya. Yes, satu aja udah akfi. Iya. Jadi gini, ketika dalam segi fisiknya mampu, dia diwajibkan, ya kan. Kalau fisiknya nggak mampu, udah tua, udah lanjut usia, ya kan, udah ya nggak wajib lagi, tapi wajib membayar fidyah nanti. Fidyah itu kayak ibaratnya denda atau kayak tebusan gitu kan, kayak tebusan untuk Jadi puasa. Dia bayar. Iya, dia bayar tebusan atas puasa yang nggak dipuasain ini. Iya, itu rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu. Dan juga dalam syariat Syariat adalah ketika orang itu mampu di dalam syariat adalah orang yang tidak haid. Nah, orang yang haid dia mampu, mungkin ada orang 40 tahun, anak mampu puasa. Ya tapi syariat menganggap ente itu nggak mampu puasa sekarang. Kenapa? Karena ente ada haid. Ente sekarang sedang nifas, ya kan? Jadi syariat udah nggak boleh, nggak wajib untuk orang yang sedang haid ataupun orang yang sedang nifas untuk melakukan puasa. Iya. Nah, itu syarat yang ketiga. Yang keempat adalah al-iqamah. Al-iqamah itu apa? Ketika seorang bermukim. Nah, mukim di tempat. Nah, dia tempat tinggal di mana? Mukim itu apa maksudnya? Ya, dia nggak akan pergi bepergian ataupun safar kecuali untuk hajat. Dan secara umumnya ya kan, umumnya dia secara keseluruhan hidupnya itu tinggal di satu tempat ini, dan dia nggak akan pergi ke suatu tempat kecuali karena hajat. Nah itu kayak udah tempat tinggal. Jadi orang yang sedang bersafar nih, Anda sekarang tinggal di Palembang misalnya, Anda pengen ke Bandung, Bandung apa? Tempat Umi, tempat nenek, tempat kholi semua di sana, ya. Jadi gimana? Anda sekarang lagi di jalan nih, naik bis. Oh capek ini semua. Ya kalau memang ente sekarang yang dimaksudnya perjalanan yang dibolehkan ente untuk tidak berpuasa adalah perjalanan yang jaraknya jauh. Apa maksudnya? Ketika ente bisa melakukan kosor sholat, ya kan? Boleh sholatnya gosor 2 rakaat. Iya, boleh. Yang sholatnya 4 rakaat bisa 2 rakaat di perjalanan safar tadi. Jaraknya itu berapa? Jaraknya Habib Umar bilang sekitar 77 km. Iya. Jadi kalau Mahityat 78 km gitu. Jadi kalau sini ke Nabiullah Hud itu udah jarak kosor. Berapa jaraknya dari sini ke Nabiullah Hud? Lebih dari hampir 80 km, Bib. Ya. Jadi dalam jarak 77 km perjalanan kita untuk melakukan safar, dan safar ini bukan safar maksiat, ya kan? Safar yang mubah. Iya, safar mubah yang diperbolehkan oleh syariat untuk melakukan safar itu udah sekarang. Safar maksiat ini gimana? Safar maksiat? Ya mungkin aja ada anak pengen kemana nih? Semisal ke Prabu Mulih itu sekitar 5 jam dari Palembang. Ngapain? Ini pengen hadir konser. Emang konser maksiat? Ya konser, ente nggak lihat konser apa? Konser ada apa, Bib? Konser ada perempuan, ada ikhtilat, ada pecampur laki-laki perempuan. Nah itu nggak dibolehkan oleh syariat untuk, kecuali kalau apa? Anak pengen safar ke Prabu Mulih ini pengen jualan nggak apa-apa.
ya kan, mubah. Jualan di konser. Ya, jangan di konser nggak boleh. Kan dia nggak lihat konser. Ya, Jalan doang. sama aja dia pengen ngadir konser juga. Ya, khair. Ya, khair. Jadi maksudnya berikomah adalah dia sekarang berada di tempat tinggalnya, ya kan. Apabila sekarang dia sedang dalam perjalanan ataupun menuju safar, dia disuruh milih. Kalau memang bisa, lanjutin puasanya, kenapa enggak? Ya kan? Tapi kalau nggak bisa, yang udah syariat mengizinkan ente untuk berbuka supaya ente apa? Supaya ente hidupnya berlanjut, ya kan? Nggak mati. Terpuasa, Iya. mati repot. Ya, mati repot juga kan. Syarat yang kelima, Cara yang kelima adalah as-sihah, sehat. sehat. Orang sakit nggak wajib. Ya, kenapa? Dia ngelihat dirinya aja udah Koleksian. udah sakaratul maut, udah deket nih, gimana nih, dia udah pengen hidup aja, dia karena orang sakit udah memang diberikan keringanan untuk meninggalkan untuk meninggalkan puasa, udah diberikan. Jadi kalau nggak wajib, kalau nggak kuat, udah jangan puasa, dikodok nanti di hari selain Ramadan nanti. Iya, oke. Terus tadi orang sakit tuh apakah semua sakit atau ada sakit tertentu? Contohnya orang lagi sakit digigit semut atau enggak dia lagi pilek. Ya, jadi sakit bukan semua sakit nih. Oh, anak sakit. Anak nggak puasa, kenapa? Sakit apa? Ini ada kurap. Ada gatel. Ya, bukan sakit. Sakitnya apa? Sakit alladzi yukhafu minhul halak. Ketika dia takut dengan sakit, apabila melakukan puasa ini, dia akan mati atau binasa. Ya kan? Yang kedua, ta'akhkhuru syifa. Anak puasa nih. Tapi kalau anak puasa ini bisa panjang nih, bisa nambah panjang. Itu tadi kalau dia nggak minum obat nanti tambah panjang. Kan obat kan bisa yang ada salep ada ya nggak usah harus pakai minum obat yang diminum. Gitu. Jadi ketika dia takut, oh ini kalau anak puasa ini kira-kira tiga hari lagi ini akan sembuhnya, tapi kalau anaknya harus minum secepatnya, minum obat secepatnya biar ini lagi, itu nggak masalah. Ajib. Dan juga tambah parah. Kalau anak sakit ini tambah parah, ya kan? Dia sakit apa? Sakit mah. Kalau orang mah kalau nggak makan tambah parah, Bib. Kesian jadi ini. Jadi apa? Jadi udah harus buka puasa. Ya, jadi ya inti apa? Jadi kita bilang sama dia, udah inti puasa dulu sebisanya dulu sampai misal udah ngerasa sakit, udah baru batalin. Jadi inti biar apa? Biar dapat pahala sedikit lah. Biar inti maksudnya di puasa kalau udah sakit baru makan. Bukan. Ya sebenarnya ketika orang sedang sedang mah ataupun divonis sakit mah itu, udah kalau memang dokter bilang inti jangan makan dulu dalam jangka 3 hari 5 hari, itu kan ada jangkanya kan. Jadi dalam beberapa hari ini inti harus menjaga kesehatan dengan jaga pola makan dulu. Udah nggak apa-apa, itu nggak masalah. Tapi maksudnya apa? Dia pengen nunjukin aja kepada Allah, ya Allah, anak nih walaupun sakit mah anak pengen puasa gitu. Walaupun tahannya cuma 3 jam gitu, nggak bisa banyak. Ya udah ya Allah, ini yang bisa anak kerjakan dalam puasa bulan Ramadan ini. Nanti kalau udah di luar Ramadan anak qadha lagi gitu. Wajib qadha. Iya, wajib qadha. Wajib. Nah, itu. Ba'du. Yang keenam. Udah 5 aja. 5 doang. Ya, jadi wajib apa? Kapan diwajibkan dia berpuasa? Pertama, dia orang Islam. Yang kedua apa? Mukallaf. Mukallaf itu orang akil balik. Yang ketiga, ketika dia mampu dalam segi fisik dan syariatnya. Yang keempat, ketika dia mukim, wajib untuk dia berpuasa. Bukan. Yang kelima, ketika dia sehat. Ini syarat-syarat wajib. Iya. Ada 5. Syarat-syarat sah ada 4. Syarat 4 ada 4. Terus kalau misalkan kita lagi puasa, kita jalan, terus kita ngeliat orang lagi buka puasa, kita nggak tahu apakah wajib sama dia puasa, apakah dia diwajibkan puasa atau enggak, udah lanjut usia atau gimana? Itu gimana tanggapan kita? Jadi ketika kita melihat suatu kemungkaran, ya kan, kayaknya suatu kemungkaran, ya kan, ataupun sesuatu perkara yang menyeleweng dari syariat, ya kita harus menjadi seorang dai ilallah, ya kan. Kita harus mengajak orang-orang ini yang di sekitar kita untuk kembali kepada Allah, untuk berpuasa, ya. Jadi kita nggak boleh langsung menghakimi, ente nggak puasa kenapa gini, nggak boleh, Bib. Karena apa? Ya mungkin mereka nggak tahu, mungkin mereka nggak ada yang ngajarin, ya nggak, itu kan kemungkinan banyak sekali, ya kan. Jadi kita harus pertama seolah-olah kita nih kayak orang asing gitu kan. Jadi gimana? Jadi ini contohnya lu nih, depan lu ada orang nggak puasa, lu kayak gimana? Sekarang lagi di jalan ya, lagi di trotoar atau lagi di pasar atau lagi sekarang lagi jalan, tiba-tiba ada orang di warteg. Iya, lu datangnya jangan ke warteg. Iya, gimana? Nyari-nyari itu.
Ya maksudnya kan anak lagi jalan, anak kan lagi Lu yang ada digebukin sama tukang warteg gitu. Iya kan, gua lagi ngabuburit, Bib. Kan lagi ngabuburit kan lagi nyari buat bukaan ya kan. Iya, buat buka puasa, bukaan. Ya, kita kan yang dibuat buat bukaan. Mereka udah buka. jadi kan harus ada uslub. Jadi seorang orang seolah-olah kalau memang kita nggak kenal, ya kan. Kita tanya, Mas, boleh nanya nggak? Boleh, silakan. Oh iya, silakan. Oke, di sini maghrib jam berapa ya? Buka puasa jam berapa ya? Nah, kan mungkin dia ini kayak sindiran bagi dia kan. Dia makan pisang goreng nih, pisang goreng depan kita. Jadi kayak sindiran bagi dia. Oh, kok orang ini kalau memang dia orang muslim ataupun orang yang paham tentang puasa, dia pasti bilang, ini kok nanya masalah puasa ya kan. Nah, jadi kita lihat respon dulu. Dia ngeresponnya gimana nih? Iya. Dia tanya, lu ngajak berantem, lu nyindir gua. Sabar Pak, gua enggak ngajak ribut. Gua kagak ngajak ribut. Gue nanya aja kita. Jadi kita tahu, oh ini orangnya agresif. Ya, jadi kalau kita langsung hakimin atau ngasih hukum marah itu dia marah. Nah, jadi itu harus ada cara lain lagi, ya kan. Tapi kalau memang kita katanya jam berapa nih Pak buka puasa? Terus dia mikir kan, oh iya sekarang bulan puasa. Pasti dia nanya, emang sekarang bulan puasa? Nah, sekarang kita dakwahnya mudah ini. Sekarang medan dakwah kita makin gampang. Nah, iya Pak, sekarang udah masuk bulan puasa, udah 3 hari ya kan. Terus dia pasti mikir kalau memang dia beneran nggak tahu pasti puasa itu gimana sih? Nah, langsung kita ajarin lagi. Kita ajarin. Jadi puasa itu Pak, rukunnya adalah niat. Pertama kali yang harus niat dari malam. Rukun puasa. Ya, berapa? Rukun puasa itu ada 2, Beb. 2 dong. Ya, 2 doang. Pertama niat. Kapan niatnya? Sebelum waktu fajar, sebelum waktu subuh ya kan. Jadi sebelum saat subuh lagi sahur nih. Atau sebelum sahur nih. Niatnya pas waktu itu. Atau biasa kita kan habis buka puasa. Salat maghrib niat. Iya, biar nggak lupa gitu. Iya, biar nggak lupa. Ntar imamnya bilang siap-siap niat puasa. Iya. Jadi di tarim itu ajib ya kan. Niatnya bisa 3 kali 4 kali. Pertama habis maghrib, kedua habis taraweh, habis itu sebelum fajar. Itu pahalanya berapa? 4 atau 1? Ya 1 aja. Kan buat pahala berniatnya. Pahala berniatnya 1, Beb. Lah, kan pahala kan ya maksudnya itu puasanya 1 tetap. Tapi kalau untuk masalah ketika dia semakin banyak, oke, anak sekarang semakin banyak niat, semakin semangat ibadahnya, ya itu beda lagi kan. Yang penting apa? Puasanya tetap dianggap 1 walaupun berkali-kali. Nah, jadi di sini di tarim ajibnya gitu, Beb kan. Kita diingetin berkali-kali soal besok puasa. Jadi kita nih siap, jiwa dan raga kita ini siap untuk berpuasa. Apa itu puasa? Jadi jadi hati raga kita juga siap untuk berpuasa. Jadi gitu. Yang kedua adalah menahan segala perkara yang membatalkan ya kan. Nanti akan juga dibahas di halaqah yang setelahnya ya kan. Apa aja yang membatalkan puasa nanti ada secara zahir dan batin. Secara zahir makan, secara batin kayak riba atau namimah, gunjing orang ya kan, adu domba. Itu perkara-perkara yang membatalkan puasa pahala puasa. Ini kita jelasin ke ini orang tadi. Iya, kita jelasin. Jadi Pak, kita harus berniat pertama kali Pak sebelum fajar. Yang kedua kita harus menahan makan minum ya kan. Ya kan orang awam kan pahamnya makan minum ya kan. Makan minum gitu ya, nggak apa-apa makan minum dari terbitnya fajar sampai maghrib. Nah, jadi pasti dia semakin antusias kalau memang dia nggak tahu ya kan. Tapi kalau memang dari awal dia udah emang misal lu sok-sokan sih atau gimana Paknya itu harus ada cara lain. Jadi kalau semisal lu sok suci lu suci. Ya kalau memang ente lu suci, yang penting dia jangan main tangan ya. Kalau udah main tangan udah jangan kabur deh. Iya, kabur aja, jangan diladenin gitu. Nah, jadi kalau memang dia pertama kalau memang dia jawabnya agak nyolot, agak kasar ya kan, agak ngegas. Nah, kita Allahumma inni shaim, ya Allah gue ini puasa. Ya kita sebisanya iya Pak, maksudnya itu sekarang kita kan enggak boleh makan, kita harus puasa itu adalah melakukan perintah Allah. Dimana kita cuma 1 bulan aja, setahun cuma 1 bulan Allah pengen kita ini pengen berpuasa, dan juga ini untuk kemaslahatan kita kan nanti di dunia dan di akhirat gitu. Nah, jadi pertama kalau kita melihat orang yang berpuasa itu, orang yang nggak berpuasa atau batal depan kita itu, kita lihat kita ini siapa dulu kan. Jadi kita kenapa harus dakwah? Kita biarin aja dia urusan dia sama Allah. Nggak apa gitu, urusannya kita, mungkin dia lagi udzur. Nggak gitu, Bib. Kan innamal mu'min. Apalagi kalau perempuan tuh banyak. Masa perempuan didakwain? Kata dia gue lagi head. Gimana coba? Ya, makanya tadi dari pertanyaan antum yang pertama tadi nanya seolah-olah kapan mau buka puasa, itu kan kita tahu, sekarang ini orang ini keadaannya memang nggak tahu. Orang ini nggak mau diajarin.
orang ini sekarang lagi karena memang nggak ada yang ngajarin ya kan, ataupun orang yang sedang haid ya, kita Emang tahu boleh perempuan lu tegur? Lu kan laki, masa negur perempuan? ya. Kalau Kenapa perempuan nggak puasa? kalau perempuan kita nggak kalau kayak di Indo ya, kayak di Panggil Umi. panggil Umi atau Mbak Harim ente Beb. jadi nggak ya, gimana lagi Beb, sekarang ente ngelihat seorang yang melakukan perkara yang membuat Allah itu marah. Jadi ente harus secepatnya gitu kan. Kita Jadi juga harus ada perasaan marah ya, gitu juga. kita harus, bukan, itu jangan Nggak, marah-marah gitu. marahnya tapi secara syariat, karena Iya, ini secara syariat. sesuatu yang dibenci sama Allah. Iya, jadi kita cari cara lain. Oh, ini perempuan, harus cari perempuan yang bisa kita sampein ke perempuan ini. Itu tadi kalau menurut gue tuh, Iya. San, lu jangan kayak gitu caranya. Gimana? Assalamualaikum, apa kabar, sehat pak? Iya, Pak, sehat alhamdulillah. mau ikutan makan boleh? Ya boleh, silakan. Ya udah, kita kan ngomong gitu. Nggak, dia nggak bakal ngomong silakan. Iya, kata Dia siapa? pasti tahu. Kata Dia siapa? pasti tahu kalau ini bulan puasa. siapa, Zaman Bil? sekarang siapa yang nggak tahu orang ini bulan puasa? Paling orang gila. Orang kan sekarang buka TV, buka handphone, terus di mana-mana selamat berpuasa, selamat berpuasa. Pasti semua orang tahu kalau sekarang ini zaman puasa. Ntar dia ngeliat tuh, dia malah bingung. Loh, Anda nggak puasa? Terus Kita bilang, loh, Bapak sendiri gimana? Saya ini malas puasa. Oh, kenapa malas, Pak? Nah, kan jadi ngobrol gitu kan? iya, boleh juga Beb. Karena apa? Kita dalam dakwah itu ada metode-metode atau cara-cara yang gak terbatas gitu. Kata Habib Umar apa? Dakwah dakwah itu adalah bagaimana kita menggunakan pikiran kita, Iya. memutar pikiran kita, bagaimana memikirkan bagaimana caranya mendekatkan hamba-hamba Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, dari yang jauh, dari kejauhan kepada kedekatan. kepada kedekatan, dari kemaksiatan kepada ketaatan, Yes. kan? Dari kelalaian kepada zikir dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus mikir apa wasilah atau fasilitas yang dapat membuat manusia-manusia itu ingat kepada Allah, menjalankan syariat Allah, khususnya untuk berpuasa ini. Jadi kita harus melakukan segala yang kita mampu untuk menyampaikan dakwah Rasulullah SAW. Yang penting apa? Dengan lin wal rahmah, Dengan kasih sayang dan kasih rahmah. sayang dan rahmah. Ya udah, kalau gitu Iya, kita tutup dulu tutup dulu ya. karena waktu. Ya udah waktu ya. Iya, orang udah pada pengen ngaji, udah pada pengen sahur. Enggak. Iya. Biar orang pada sahur. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima Amin. amal ibadah kita. Amin. Dan semoga kita diberikan taufik untuk apa? Untuk mengajak orang kepada kebaikan, Amin. berdakwah, Iya. dan juga untuk berpuasa dengan semua sunnah-sunnahnya diterima sama Allah Subhanahu wa taala, agar bisa menjadi syafaat untuk kita di hari kiamat nanti. Dan semoga acara ini bisa memberikan inovasi